أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما بمحبته وأقام قوما بخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تنتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني بالبدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، فسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا به إلى فزع الجنان دار النعمة والامتنان، آمين يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para alim ulama, wabil khusus guru kita Guru Abdul Hadi, kemudian sahibul majlis Guru Muhammad, sahibul bait orang tua kita Ayahanda Haji Gufron, kemudian Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Usman Al-Banteni, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tabarruk mengambil barokah membaca sebagian daripada manaqib guru kita yang bertepatan di hauli di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan berkat mengenang mengingat para ulama, para wali, Allah kasihkan rahmatnya yang banyak buat kita semua, amin. Sudah kita maklumi kelebihan Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ayah guru sekumpul ini, sangat masyhur. Keutamaan beliau sudah tersebar di pelosok Nusantara, bahkan ke seluruh benua Asia, bahkan dunia. Beliau itulah bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi tidak berlebihan rasanya sering kita sampaikan kalau kita mengadakan haul memuji beliau habis-habisan, dan beliau memang pantas untuk dipuji, dan beliau memang guru kita bersama. Jadi sudah tugas kita, kewajiban kita untuk mengingat beliau, dan insya Allah dengan adanya perayaan seperti ini dan di mana-mana, supaya mempererat hubungan kita sebagai murid dengan guru kita tersebut, insya Allah menyambungkan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita, guru sekumpul, kata Guru Udin, salah satu khususiatnya itu ya diwafatkan Allah di bulan Rajab. Jadi ketika orang ingat Nabi, ingat guru sekumpul. Kenapa? Sebab karena hidup dan mati beliau, marhaba, ahlan wa sahlan. Sini. Fadhal ini. Anu lah, tak masuk tiriwannya. Allah Muhammad. Jadi pada saat ini saya diberikan kehormatan untuk sedikit mengulang tentang biografi beliau.
yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita teladani bersama, bisa kita ikuti jejak kehidupan beliau. Sekali lagi kita sampaikan bahwa sudah sepantasnya bagi kita sebagai murid untuk menjunjung dan membesarkan seorang guru. Banyak manakib disusun untuk guru kita, guru sekumpul, diantaranya Bughyatul Muhibbin ini, dan ada beberapa manakib-manakib yang lain. Ini semuanya ditulis mereka yang menyaksikan langsung, bukan rekayasa sebenarnya, tapi kejadian alaminya seperti itu. Seperti ini guru Khodori ya. Guru Khodori ini kan dekat dengan guru sekumpul, akrab, sepupu, keluarga. Nah, jadi sama-sama alim, nggak mungkin beliau menyusun, berani-beraninya menyusun karangan seperti ini. Kalau tidak, beliau alami langsung apa yang beliau alami tentang abah guru sekumpul tersebut. Contoh di sini ditulis bahwa sewaktu kecil beliau termasuk orang yang mahfuz. Kalau Nabi itu maksum, kalau Rasul, kalau orang wali itu mahfuz. Bukan orang mahfuz ini bukan tidak punya salah, ada salah tapi langsung taubat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ini dipelihara oleh Allah dari hal yang tidak terpuji. Ini sejak masa kecil. Sejak masa kecil. Memang artinya guru sekumpul ini memang sudah pilihan Allah. Allah hadirkan buat kita, Allah titipkan buat kita, karena setiap wilayah itu walikulli qaumin had. Setiap tempat itu ada al-hadi, ada petunjuk. Ya mungkin di zaman kita, bukan mungkin lagi, kita jelas nampak. Kita kenal maulid, kita kenal ulama, kita kenal banyak ilmu agama. Ya salah satunya melalui guru kita, Allah yarham, guru sekumpul tersebut. Di masa kecil juga sudah menampakkan khariq atau khawarikul adat, dari menyalahi daripada perkara kebiasaan. Setengah daripada itu kepada beliau sekelompok perampok, penganut ilmu sesat. Nah, jadi dari zaman dulu memang ada yang baik, ada yang buruk, bukan hanya di wilayah kita saat ini. Di kehidupan zaman guru sekumpul juga seperti itu sudah ada, dan itu terus ada sebenarnya. Ujian buat kita. Penganut ilmu sesat itu seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau, bukannya mau ngajak perang, bukannya mau merampok, tetapi malah berubah haluan, guru bimbing saya untuk bertobat. Ini seperti itu. Subhanallah. Kalau orang lain kan sudah seudon, kalau kita aja lah, ini orang tidak bagus ini, jangan didekati. Kalau beliau ya seperti itu. Ini salah satunya, bahkan minta luruskan i'tiqad. Jadi mereka-mereka yang tersesat, yang mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang diselamatkan Allah, itu ya kalau di risalah muawanahnya Imamul Haddad, kita juga dilarang untuk terlalu dekat sama mereka, tapi jangan juga dijauhi. Mudah-mudahan ada peluangnya untuk taubat. Mudah-mudahan ada peluang untuk taubat. Disampaikan guru daerah tadi kan, itu banyak aliran-aliran yang merusak akidah, sehingga menganggap tidak sholat pun tidak mengapa, karena ada Tuhan di dalam diri. Nah itu, jadi yang mudah-mudahan lah memberikan Allah Ta'ala hidayah buat kita semua. Kemudian lagi kita ringkas saja ya, mengulang-ulang manaqib beliau. Beliau memang orang yang cerdas, semua pan ilmu beliau kuasai, zahir ataupun batin, tidak terkecuali ilmu alat. Subhanallah. Kita ini alat
seadanya aja guru. Enggak full juga gitu. Yang mana dapat ditangkap alatnya itu. Pertama, otak kita buntat, lambat paham. Yang kedua, jenjang belajar kita terlalu singkat, dan itu pun sudah berani bikin pondok. Kelancangan kita ya saudaranya. Ya mudah-mudahan Allah bimbing kita sekali lagi. Beliau ini dari kecil sudah menguasai ilmu alat, tajwid, tasrif, mantiq, balaghah, arut bahkan. Nah, ilmu arut itu jarang, termasuk ilmu yang cepat diangkat oleh Allah setelah ilmu faraid itu, termasuk ilmu yang langka. Arut ya timbangan syair. Makanya beliau itu kan qasidah itu sudah dibikin sejak zaman gitu. Masuk ke beliau sudah dapat ini isinya seperti ini, lagunya seperti ini. Beliau bukan hanya memiliki suara yang indah, tetapi pengetahuan yang lengkap. Tinggi mainan nada itu loh, itu kan harus dibarengi dengan ilmu arut ya, tidak sembarangan gitu. Makanya salah satu guru kita kalau bisa syair yang sudah tersusun itu kan sesuai makna yang terkandung di dalam syairnya, dapat jangan dirubah-rubah lagi. Kepintaran kita gitu lah kalau merubah-rubah lagi lagunya. Masya Allah. Jadi dakwahnya guru sekumpul itu bukan hanya buka kitab pengajar, tapi lewat suara beliau juga dakwah. Banyak orang yang taubat ketika mendengar suara beliau aja. Sekali lagi kita pribadi sebagai seorang yang ikut kepada beliau, namanya kita membaca manaqib beliau guru, artinya tidak berlebihan lah kita menganggap beliau seorang yang luar biasa, kesempurnaan yang Allah Ta'ala titipkan kepada beliau. Beliau kaya, alim, Quran sak tafsirnya, ilmu 12 pan hafal, zahir dan batin. Keterangan itu bukan hanya zahirnya, sampai ke batinnya dapat dipahami oleh beliau. Sehingga tidak heran banyak guru beliau ikut nimbrung belajar lagi kepada beliau. Di kisahnya guru Mu'az itu kan, di antara guru beliau yang belajar kepada beliau guru Salman Mulia, Salman Jalil kan satu makom dengan guru itu. Guru Salman Jalil ini punya putra semuanya orang alim besar, guru Khotim, guru Wildan, guru Sa'duddin. Ini hafiz semua, muhaddis semua, alim besar. Waktu itu beliau sudah sepuh guru, masih mau mencari guru murabbir roh, putar-putar sekumpul, cari guru murabbir roh, sampai ke Bangil ketemu Kiai Syarifnya Abdan. Zaini orang besar, itu aja bahasa. Baru datang ke guru Syarifnya Abdan ngomong sama Kiai Salman Jalil ini, Zaini orang besar, ini isyarat kau masuk ke sana aja. Jadi guru memfanakkan diri kepada muridnya lagi untuk belajar. Sampai akhir hayat guru Salman itu di sampingnya guru kumpul bawa kitab belajar. Subhanallah. Satu tawadhu, kedua menunjukkan bahwa ini beliau orang hebat. Jadi ini bukan karangan kita, bukan berlebihan kita memuji guru kumpul, terlalu berlebihan, enggak. Ini memang realnya ya seperti itu guru kita, itu luar biasa, masya Allah. Jadi satu Kalimantan bisa kita katakan seperti itu. Rajab haul Isra Mi'raj haul. Berapa banyak orang Kalimantan, berapa banyak acara yang diadakan, hampir 70-80% itu digandeng sama haul ya, sama haul. Itu subhanallah, karena perjuangan beliau, kata Guru Udin juga, memang dari muda sampai ketua mengajak kita kenal Nabi. Jadi wajar ketika sudah wafat Nabi itu ngajak beliau terus untuk dapat pahala tuh guru. Orang haul itu kan seperti ini mengalir terus kepada guru kita seperti itu, karena memang jasa beliau
mengenalkan kita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa, lewat tausiah beliau, lewat hal beliau, lewat suara beliau, semuanya mengarah supaya kita ini jangan keluar dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah, alhamdulillah. Ada lagi, saya dapat informasi dari Guru Mulkani ya, dari Mulkani Banjarmasin. Guru Mulkani ini bercerita, saya ini sering didatangi Habib yang pernah ketemu dengan Guru Sekumpul. Jadi beberapa Habib ini bercerita tentang pertemuan beliau dengan Guru Sekumpul. Di antaranya ada satu Habib, sekarang sudah sepuh lah. Dulu di zamannya Guru Sekumpul masih tinggal di keraton sebelum di Sekumpul. Nah itu Habib itu masih muda. Jadi anak-anak muda gini kumpulan ngajak ketemu Guru Sekumpul. Ya Habib ini yang ke Sayyid yang masih muda ini ikut juga Habib diajak. Namanya anak-anak muda kan. Ayo kumpul yuk, kumpul ketemu Guru Sekumpul. Semua salaman sampai ke Habib yang muda ini mau cium tangan ditarik oleh Guru Sekumpul. Selesai, pulang, bubar, si Sayyid ini kecewa. Kenapa yang lain semua dicium aku enggak? Nanti besok, minggu depan kalau ketemu Guru Sekumpul aku enggak mau ketemu lagi. Masa yang lain aja dikasih cium tangan aku enggak mau. Gitu. Akhirnya diajak lagi oleh kawan-kawan si Sayyid ini tadi. Ini kisah Guru Mulkani. Habib itu pelaku sejarahnya, bercerita kepada beliau. Berapa waktu ketemu lagi dengan Guru Sekumpul, ikut lagi karena anak-anak namanya kan. Sampai giliran si Sayyid mau salaman sama Guru Sekumpul ditarik. Kamu duduk sini dulu. Pian duduk sini dulu. Yang lain biar salaman. Yang ini ditahan. Yang lain sudah keluar. Tahukah kenapa aku tidak mau mencium tangan? Tahu kan Habibnya Banjar juga. Nah, itu. Pian tinggal di mana? Guru Sekumpul. Daerah sana. Di sana ada Habib kalau apanya Pian? Paman Ulun. Nah, itu. Berarti Pian Habib di Guru Sekumpul. Dari mana? Pian tahu Guru Pian tahu Ulun Habib dari mana? Sebelum Pian datang tadi malam Datuk Pian sudah ke sini mengabarkan besok cucuku datang. Nah, seperti itu. Jadi sudah dari muda sudah dibukakan kasyaf. Memang hati beliau tanduk dengan Nabi dan dzurriyyah Nabi. Ya, seperti itu sudah ditunjukkan keagungan beliau. Itu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Habib, ini apa namanya acara kita nih double apa ya? Jadi ya haul ya Isra Mi'raj. Kita semuanya mengambil manfaat ya, mengambil kesempatan di bulan yang agung, bulan Rajab, bulan Mi'raj ini. Sedikit kita mengulang sejarah bahwa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj ini diawali dengan beberapa sebab yang sebelumnya terjadi kepada baginda Nabi. Ketahuilah bahwa asyaddukum bala al-anbiya, termasuk Nabi kita ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi balanya pun bala terbesar, bukan bala ujian yang terbesar yang beliau dapatkan. Nah, salah satunya ketika beliau mulai dakwah secara terang-terangan itu dari bangsa kafir Quraisy ini menghisor, blokade, memboikot Nabi dan pengikutnya Nabi SAW. Memboikot. Jadi barang tidak boleh sampai kepada Nabi, barang Nabi tidak boleh dijual keluar. Lama-lama habis. Bersama para sahabat Nabi kita SAW. Berapa lama yuk Nabi ini diboikot? Kurang lebih 3 tahun. Bukan hal sebentar, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. 3 tahun Nabi diboikot. Saking sempitnya keadaan Nabi bersama sahabat, bahkan diriwayatkan sahabat itu sebagian sudah minumnya sehari cuma sekali, dan sudah makan ini sudah diselang-selingi dengan rumput, gandum, kurma sudah mulai habis. Namanya orang di blok, di boikot aja seperti itu. Kayak Israel kan kayak Palestina sebelum dijajah di boikot dulu kan,
orang tidak punya apa-apa ini baru dihajar habis-habisan. Ya, Rasulullah SAW pernah mengalami fase-fase seperti itu. Tapi Rasulullah tetap berjuang untuk kita loh ini. Membawa syariat itu, membawa buat kita. Sebenarnya kalau kita teliti, meresapi perjuangan Nabi ini, Guru Mehmet, rasa-rasanya malu bujur kita dengan Rasulullah itu kalau sampai kita ini melanggar syariat Nabi Muhammad itu kelewatan. Karena Nabi selama ini berjuang dengan jiwa beliau untuk kita supaya jadi orang yang harisun alaikum bil mukminin itu. Semangat beliau supaya kita menjadi orang yang bisa mengikuti beliau, bisa memakai syariatnya itu luar biasa pengorbanan beliau. Nah, gitu. Memang Nabi sebelum dibaikot itu ditawari, Muhammad mau wanita cantik, ayo pilih aja di sini yang Quraisy nih, kalau cocok liur ambil aja sudah, yang penting jangan dakwah. Enggak, bilang Nabi. Mau pangkat, kami jadikan raja seumur hidup. Paling tinggi pangkat sudah. Enggak. Mau kekayaan, kami kumpulkan semua harta kami buat engkau Muhammad, yang penting jangan suruh nyembah Tuhanmu. Kata Nabi, itu kecil. Jangankan itu, walaupun matahari sebelah kanan kiri bulan bisa kau kasih buat aku tetap tidak menerima tawaran itu. Kalau untuk tidak berdakwah, nah, itu. Akhirnya Nabi dibaikot seperti itu. Tapi di awal-awal itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada pendukung. Pulang ke rumah, Nabi sumpah itu cacian, makian, hinaan orang kepada Nabi. Bukan Nabi nak merasa. Pasti merasa. Sifat basyariah Nabi. Pulang ke rumah, duka cita Nabi itu nampak di wajah Nabi kita. Tapi oleh Siti Khadijah, kau seorang Rasul, kau seorang Nabi, kau seorang pembimbing, kau orang baik, kau pilihan Allah. Teruskan dakwahmu yang pintar. Semangat Nabi naik lagi. Kenapa? Punya istri yang luar biasa di rumah. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu selalu mensupport Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam. Nah, di luar ada paman Abu Thalib. Abu Thalib ini walaupun tidak terang-terangan menampakkan beliau pengikut Nabi, tapi dengan membackingnya Nabi itu sudah luar biasa pengorbanan Abu Thalib itu. Habis-habisan Abu Thalib itu di luar. Nah, jadi hinaan orang, cacian orang kepada Nabi kita Muhammad itu masih sangkut. Ini orang Arab ini dengan hukum adat tradisi itu memakai bujur. Karena Abu Thalib pemimpin Quraisy, kafir Quraisy itu semuanya takluk gitu loh. Jadi tidak sampai membunuh kepada Nabi itu. Baikotnya itu sampai membunuh. Tapi membaikotnya menyakiti Nabi juga habis-habisan gitu. Tibalah waktunya Siti Khadijah dipanggil Allah, Abu Thalib dengan waktu yang berdekatan, masa yang berdekatan itu meninggal dunia. Nah, Nabi dapat hinaan, dapat cacian, drop di luar, pulang ke rumah tidak ada yang dukung. Di luar pun tidak ada lagi yang dukung. Nabi puncak kegelisahan Nabi di situ sudah. Tidak ada lagi yang mensupport. Kalau kita majelis ini umpamanya masih ada yang tuha, masih ada yang membiayai umpamanya itu, masih ada kawan yang memberi semangat, itu masih lumayan mental kita naik. Coba yang tua sudah habisan, pendukung apa namanya, support dana ini masih rame, itu insya Allah lah mental kita masih kuat itu sebenarnya. Tapi Nabi ini sudah tidak ada lagi yang dukung Nabi kita SAW, kecuali para sahabat pulang ke rumah sumpah. Tapi Allah tidak membiarkan Nabi kita Muhammad. Ini panjang kisahnya Guru teh. Mudah-mudahan manfaat ya. Ini kita kisah awal aja ya, sampai terjadinya Isra Mi'raj itu. Makanya 27 Rajab itu di tahun apa? Tahun huzn ya. Tahun duka cita ya. Duka citanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bini terbaik Guru teh. Mohon maaf, ciri bini disayangi laki itu Guru kalau sudah meninggal jadi sebut-sebut terus. Ya Siti Khadijah tuh sampai bebini yang lain tetap masih apa namanya menyebut kepada Siti Khadijah. Nah, ini tanda istri yang wafat dalam ridho laki. Ya Siti Khadijah seperti itu.
meninggalnya masih disebut terus Khadijah seperti ini, Khadijah seperti ini. Nah, itu. 27 Rajab memang ada beberapa sahabat yang selalu membacking Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiba waktunya Allah ingin menghibur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena kedukacita yang beliau alami itu besar dukacita Nabi itu. Nabi tidur di Hijr Ismail. Mudah-mudahan kalian pernah bisa umroh. Itu di keliling Ka'bah, dekat Ka'bah itu ada batu yang melingkar ya. Biasa sekarang kan enak kan nonton di YouTube sudah live streaming Ka'bah kelihatannya. Ada batu itu Hijr Ismail, Muhammad. Hijr Ismail. Nah, Nabi tidurnya di situ. Nah, dikawal Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Hamzah. Ini dua-duanya paman Nabi ya. Dua-duanya paman. Abbas ini itu paman paling muda. Sayyidina Abbas ini paman paling muda daripada saudara dari Abdullah bapaknya Nabi. Adik Hamzah. Beliau tabaruk dengan datuk beliau Hamzah. Jadi yang dihiga Nabi itu Hamzah, Abbas. Abbas ini paman paling muda, bahkan seumuran dengan Nabi. Yang Abbas, yang ini kan kakaknya. Kalau tidak salah 2 tahun lebih tua dari Nabi kita SAW, si Hamzah tadi itu. Tahu enggak yang berdua ini karena Nabi awal dakwah terlalu terancam, ini tidak pernah meninggalkan Nabi. Dikawal terus Nabi kita SAW sampai tidur di situ. Siapa Abbas ini? Abbas ini salah satu sahabat yang paling tinggi badannya. Nah, itu. Kalau yang paling rendah Ibnu Mas'ud kan, Abdullah bin Mas'ud. Naik onta itu Rul, naik onta. Itu kakinya Abbas masih sampai ke tanah bro. 2 meter up kok ini dah suara notis ini. Kita naik NMAX aja gantung notis. Apalagi ini onta. Terus terang kita aja NMAX nggak bisa gimana ya? Berarti pendek. Beliau naik onta tinggi loh onta itu. Coba dia ke Mekah ya. Berangkat sana cari onta Arab itu naik itu. Mendapat itu naik tinggi. Ini betisnya Abbas itu sampai ya Abbas sampai itu. Sampai ke bawah ya. Iya Abbas sampai ke tanah panjang ya. Nah kalau sahabat yang paling pendek itu Abdullah bin Mas'ud itu sebagian riwayat itu mengatakan 50 cm. 20 segini aja. Abdullah bin Mas'ud ya pendek kecil orangnya. Beliau metik siwak ya. Siwak naik pohon siwak bisa karena siwak itu harus naik bisa. Betis beliau kelihatan. Sahabat yang lain ketawaan melihat memperhatikan kakinya Abdullah bin Mas'ud. Nabi melihat, lima tadhakun, kalian ketawa apa? Itu ya Rasulullah lucu betisnya Abdullah bin Mas'ud. Halus suaranya. Ini betisnya iya, betisnya tuh mungil ketawaan. Iya, memang kecil bunyi Nabi betisnya, tapi di sisimu, kalau di sisi Allah, kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Halus saja orangnya, tapi selalu bersama Nabi hingga akhirnya amalnya besar di sisi Allah Subhanahu. Itu sahabat yang paling pendek. Kalau yang paling ganteng itu siapa? Dihyah al-Kalbi. Dihyatul Kalbi. Jibril itu kalau turun ke Kalbi. Jibril itu kalau turun ke bumi ini bisa menyerupa tapi dengan syarat bentuk yang baik. Beda dengan iblis. Iblis itu menyerupa yang buruk-buruknya, yang sangar-sangarnya, sinder bolong, apalagi genderwo, bubuhan yang kacau-kacau balau itu yang menakutkan semua. Nah, itu setan tiruannya ke sana. Kalau Jibril enggak. Nah, jadi salah satu yang ditiru Jibril kalau turun ke muka bumi ya Dihyah ini. Wajahnya ganteng, asyik dilihat. Itu Jibril alaihissalam gitu. Dek. Naam. Dia belum kawin sakit bersih. Belum gantengnya tertunda ini. Ketika Mehmet. Adapun Hamzah yang ganteng tadi itu. Ini manusia
termasuk paling jagau bersama Sayyidina Umar kan. Jagau, berani. Aturan perang itu dari dulu sampai sekarang. Lihat Abu Ubaidah, pernah lihat mukanya? Suaranya aja kan yang keluar kan? Itu memang sudah apa namanya, teknik dalam berperang. Kalau ketahuan pemimpin, gampang dibunuh. Tutup. Semua panglima perang dulu tutup muka. Hamzah enggak. Ada bulu angsa ditaruh di dada. Buka. Ada pedang. Kafir Quraisy kalau mau tahu Hamzah, oh itu berani. Pimpinan perang. Dikasih ciri lagi. Nih orangnya loh, ada bulunya nih. Ini Hamzah sudah orangnya ini. Jago, Bib. Insyaallah beliau jaga wajah ini. Ada bulunya. Nah, itu. Berani. Ini yang backing Nabi di Hijri Ismail. Hamzah, Abbas. Itu. Malam-malam datang Jibril. Diangkat Nabi Muhammad, tak tahu yang dua ini. Dibawa ke sumur Zam-Zam. Dikeluarkan hati oleh malaikat Jibril. Wa ma akhrajahul amlak min qablihi ada walakin zadahu tuhran ala tuhr. Kata Imam Ali di dalam maulid beliau, itu loh, keluarkan hati Nabi bukan menghilangkan kotoran, tetapi menambah kebaikan di atas kebaikan. Kita punya HP Guru Mehmet, dikit-dikit lap, dikit-dikit lapel. Kotor ke HP-mu? Enggak. Menambah suci, menambah bagus biar enak. Bukan kotor Nabi Muhammad, enggak ada kotoran sama sekali. Itu dibelah. Kenapa? Ingin melakukan perjumpaan yang istimewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ringkas saja ya. Ini gini ya. Kelawasan ya. Nah itu kita bicara sebab aja. Nanti Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya kita lanjut di episode berikutnya insyaallah. Mohon ampun maaf salah khilaf. Jadi itulah sebagian daripada sebab. Ada juga di kitab-kitab lain itu dialog antara bumi dan langit. Gitu nah. Akhirnya langit kalah minta naikkan Rasulullah ke langit juga. Ini salah satu sebabnya juga. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fuhadak. Rasulullah itu diceritakan tentang kisah-kisah Nabi untuk memperkokoh keimanan. Itu Rasulullah, apalagi kita perlu siraman cerita manaqib kisah para ulama, apalagi kisah baginda Nabi Muhammad. Ini bukan harus tapi wajib kita dengari sebenarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada lagi yang menyampaikan tentang cerita Nabi yang membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.